Pilkada 2024, 8 PPK telah merampungkan menyampaikan rekapitulasi di tingkat KPU. Pemirsa, proses pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Muaro Jambi memasuki hari kedua. Pada Selasa pagi, tercatat ada 8 PPK yang telah merampungkan penyampaikan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten. PC Wawancara Supriyadi, Komisioner KPU Muaro Jambi. Tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati di Kabupaten Muaro Jambi dilakukan secara berjenjang. Setelah pleno terbuka di tingkat kecamatan atau PPK, rekapitulasi hasil perhitungan suara digelar tingkat Komisi Pemilihan Umum. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, proses rekapitulasi dilakukan secara terbuka, dapat diikuti atau disaksikan oleh saksi dari paslon gubernur dan bupati serta dapat disaksikan oleh masyarakat melalui link YouTube milik KPU sebagai bentuk transparansi. Proses rekapitulasi diwarnai pertanyaan dari Bawaslu dan interupsi para saksi, di antaranya Bawaslu menanyakan surat suara yang berlebih dan kurang di TPS. Kemudian saksi mempertanyakan pemberitahuan yang diberikan PPS kepada pemilih. Terkait dengan pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat KPU Muaro Jambi sendiri, boleh dijelaskan Pak? Alhamdulillah hari ini KPU Muaro Jambi sudah melakukan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di tanggal 2 Desember tahun 2024 bertempat di Ratu Hotel Jambi. Sementara per jam ini ada 7 kecamatan yang telah membacakan hasil pleno tingkat kecamatan. Secara umum diterima oleh masing-masing saksi, baik itu saksi gubernur maupun saksi calon bupati serta Bawaslu. Adapun ada beberapa tanggapan, masukan, saran dari Bawaslu maupun saksi telah kami catat dalam kejadian khusus masing-masing jenis pemilihan, baik itu pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati. Kemudian ada satu kecamatan tadi, Bahar Selatan, yang sempat dilakukan pending karena masih membutuhkan klarifikasi dari KPPS terkait dengan kejadian pada hari pemungutan suara kemarin. Di antara masukan dari Bawaslu apa Pak? Di antara masukan dari Bawaslu terutama terkait dengan surat suara yang kelebihan dan kekurangan pada hari pemungutan suara. Nah, mereka mempertanyakan kemana surat suara itu didistribusikan, yang lebih itu kemudian yang kurang mendapat limpahan surat suara dari mana. Itu sudah dicatat, kemudian sudah disampaikan kepada KPU. Namun itu tidak menjadi persoalan Pak? Dalam hal itu memang tidak jadi persoalan sesuai dengan di KPT 1747 KPU boleh mengatur itu sepanjang menjaga keseimbangan surat suara pada hari pemungutan suara. Tadi ada juga saksi menyampaikan terkait dengan DPT di KPU, itu boleh dijelaskan Pak? DPT? Yang 4.000 sekian. Iya. Ya, tadi memang ada beberapa saksi yang mempersoalkan tentang chip pemberitahuan yang tidak terdistribusi di Kecamatan KPU yang jumlahnya cukup fantastis, 4.000-an. Hal ini dikarenakan pada saat KPPS mendistribusikan chip pemberitahuan ini harus berdasarkan de facto sesuai dengan si penerimanya langsung. Kemudian ada pemilih yang tidak dikenal, pemilih yang sudah pindah alamat, pemilih yang sudah meninggal, kemudian ada pemilih yang sudah tidak dapat ditemui. Ini dikembalikan chip pemberitahuannya kepada KPU melalui PPS dan PPK. Tetapi hal ini tidak menghilangkan hak pilih dari masing-masing pemilih tersebut. Jika pada hari H mereka memiliki KTP elektronik, kemudian namanya terdaftar dalam DPT, masih bisa datang ke TPS untuk memberikan suaranya sesuai dengan nomor urut DPT yang ada di dalam DPT di TPS tersebut. Setelah rekap di tingkat kabupaten ini, selanjutnya apa Pak? Untuk pemilihan gubernur, kita akan melakukan atau melanjutkan rekapitulasi di tingkat Provinsi Jambi. Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Muaro Jambi, kita akan melihat apakah dalam masa rapat pleno rekapitulasi ini ada sanggahan atau ada tanggapan dari Bawaslu yang belum terselesaikan. Jika selesai semua, segera kita tetapkan untuk perolehan suaranya di tingkat Kabupaten Muaro Jambi untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Ini kan sudah ada 7 kecamatan yang telah rampung. Mungkin ucapan terima kasih kita sebagai penyelenggara kepada PPK seperti apa? Baik, kami atas nama KPU Muaro Jambi mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi
partisipasi terutama pada penyelenggara baik itu KPPS, PPS, PPK yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, kemudian telah merekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara di wilayahnya masing-masing. Mudah-mudahan ke depan penyelenggaraan pilkada maupun pemilu di Kabupaten Muaro Jambi terselenggara lebih baik daripada tahun-tahun sekarang ini. Dari 11 kecamatan, hingga Selasa pagi, KPU Muaro Jambi telah merampungkan 8 kecamatan yang telah membacakan hasil pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan, di antaranya Kecamatan Taman Raja, Bahar Utara, Sungai Bahar, Marosebo, Bahar Selatan, Kumpe Sekernan dan Kecamatan Kumpe Ulu. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Noval Sekatu TV melaporkan.